Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, setelah kita lihat beberapa partai mulai merapat, mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Anies Baswedan, kali ini bahkan dari PDIP. Ya, kita dapatkan kabarnya dari Detik News. Ini judulnya, Puan ungkap hubungan dengan Anies, buka peluang duet di 2024. Wow. Didekati semua pihak rupanya ini Anies Baswedan ya. Ya, di kabar ini diceritakan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani membuka peluang berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Puan menegaskan tak memiliki masalah apalagi sampai bermusuhan dengan Anies. Mungkin saja duet dengan Anies maksudnya ya. Nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik. Kata Puan seperti yang dikutip di Rabu 23 Maret lalu. Pernyataan itu disampaikan Puan dalam wawancara spesial di CNN Indonesia TV. Ketua DPR itu menanggapi usul berduet dengan Anies untuk mengakhiri polemik cebong kampret. Puan pun tak memungkiri kerap bertemu dengan Anies secara tak sengaja. Mantan Menko PMK itu juga tak menutupi soal komunikasinya dengan Anies. Saya suka juga secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Anies di acara-acara. Komunikasinya jika ada perlu suka berkomunikasi dan jika ada acara juga komunikasi. Kok jadi kesannya saya musuhan gitu sama Pak Anies? Enggak lah. Puan memastikan pertemanan dan silaturahmi dengan Anies tak ada masalah. Dia kembali menekankan tak bermusuhan dengan Anies. Perbedaan politik itu kan ya di politik, tapi pertemanan, silaturahim kekeluargaan, saya rasa saya sama Pak Anies nggak ada masalah. Jadi kenapa kayak ada musuhan ya? Nggak ada musuhan. Ya memang nggak ada Bu. Anies itu tidak memusuhi siapapun. Hanya orang-orang yang gerah dengan kejujuran seorang Anies. Hanya orang-orang yang iri dengan prestasi-prestasinya Anies. Hanya orang-orang yang takut dengan moncernya elektabilitas Anies. Yang terus-menerus mencoba mendegradasikan sosok Anies Baswedan. Ya kita tahu bahkan sebelumnya Nasdem sudah cukup terbuka ya menyatakan ketertarikannya mengusung Anies. P3, PKS apalagi, PAN, Demokrat. Nah sekarang PDIP. Nampaknya Puan lebih tertarik dengan Anies Baswedan dibandingkan dengan Ganjar ya. Kalau dengan Ganjar kan satu ceruk. Sama-sama PDIP, susah lah. Puan Prabowo juga saya kira berat. Kecuali Prabowo-nya mau mengalah. Sahabat, ada sebuah tulisan menarik di mediaperubahan.co. Tulisan ini ditulis oleh Pak Tarmizi Yusuf. Beliau adalah pegiat dakwah dan sosial. Judulnya adalah Anies Puan atau Anies AHY, mana yang paling berpeluang berduet? Wah, mantap ya. ini judulnya luar biasa ini. Kebetulan yang nulisnya ada di sini nih, ada di studio. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya panggilnya Pak Ustadz aja. Dan juga ada Kang Saiful Jaman. Dan kita akan berbicara soal itu. Terlebih hasil survei yang terbaru dari IPO ya, itu menunjukkan bahwa elektabilitas Anies Baswedan itu meroket. Paling tinggi, paling kuat. Kemudian ada jajarannya juga AHY, itu juga naik gitu loh. Jadi sepertinya pas juga nih kalau bahas itu ya, Pak Tarmizi, Ustaz. Anies melewati Ganjar, AHY langsung naik. melewati Ridwan Kamil. Jadi dua-duanya naik nih. Nah, Pak Tarmizi, Pak Ustaz, kenapa nih nulis soal itu loh? Ya ini memang menarik ya, karena saya lihat Anies ini sekarang itu seperti bidadari. Bidadari, walaupun tidak punya partai, elektabilitasnya tinggi, tapi banyak orang ingin menjadi pendamping Anies. Kan bermula dari deklarasi di Sumatera Barat, di Padang. Anies AHY. Ya kan? Sudah ada, Pak? Sudah ada, itu di Padang. Anies AHY tidak berjauhan waktunya dengan pelantikan pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta yang kala itu juga dihadiri oleh Pak Anies dan AHY. Selang berapa hari ya di CNN Indonesia wawancara Mbak Puan Maharani
itu ya no problem gitu ya. Ya, Nah ya, ini ya. sepertinya hebat banget Anies gitu ya. Benar-benar jadi magnet, jadi bidadari gitu. Iya. Jadi Anies jadi rebutan gitu. Jadi rebutan gitu. Ini kan menarik sekali sebenarnya kalau kita lihat Anies ini benar-benar 2024 ini momentumnya milik Anies insya Allah sepertinya. Karena elektabilitasnya semakin naik, semakin meroket, partai-partai sudah banyak melirik, bahkan sekarang untuk wakilnya itu juga banyak yang melirik. Cuma problemnya itu adalah yang saya setelah tulisan saya ini dipiralkan, itu dari kelompok Islam itu banyak yang tidak setuju. Kalau Anies Puan. Oke. Cenderungnya ke Anies AHY. Ya, itu kenapa Anies Puan? Memang kalau kita lihat agak berat itu memang. Itu untuk meyakinkan pemilih Anies yang kelompok Islam ini yang notabene mereka ini adalah pendukung fanatik Anies. Iya. Untuk menerima Puan. Untuk menerima PDIP terutama. Kalau mungkin secara personal Puannya mungkin bisa gitu diterima. Cuma karena partainya ini, apalagi PDIP ini sangat rajin, sangat getol di Jakarta itu tiada hari tanpa kritik terhadap Anies gitu ya. Pokoknya Anies itu nggak ada yang benar gitu dah. Sementara kalau dengan AHY lebih bisa diterima. Lebih bisa diterima, dan AHY itu memang banyak juga pendukungnya, dan kita lihat juga duet antara sipil dan militer. Oke. Karena dalam kondisi sekarang itu walaupun AHY itu mayor, pensiun terakhir, tapi dia sekarang di Demokrat udah jadi jenderal kan. Ya. Kang Epul. Ini kalau dilihat dari perspektif psikologi pemilih atau pendukung Anies Baswedan, ya kan? Tadi apakah dengan AHY ataukah dengan Puan? Tadi Pak Tarmizi, Pak Ustadz menyampaikan ini pemilih atau pendukungnya Pak Anies ini agak enggan gitu loh kalau Anies dengan Puan gitu loh. Apa yang membuat itu bisa tidak setuju gitu? Ya menarik memang tulisan Pak Tarmizi itu yang dimuat di mediaperubahan.co ya. Dan menjadi perbincangan juga di berbagai kalangan. Memang dari dunia politik seperti kita sering bahas juga, memang tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, adagium itu saya kira bagaimanapun melekat dalam berbagai situasi politik hari ini. Tentu tidak terlepas juga dari positioning Anies Baswedan yang hari ini menjadi gula yang dikerubungi semut gitu. Tadi bahasa Pak Tarmizi itu jadi bidadari gitu. Semua orang menginginkannya. Termasuk juga kalau bisa dibilang tadi dalam konteks Jakarta itu sebagai musuh politiknya lah gitu ya. Karena tiada hari tanpa membuli Anies di Jakarta itu gitu. Nah, tapi memang kalau kita melihat dalam konteks kita breakdown pada pendukungnya, pendukung Anies dan pendukung Puan, ini kiri luar dan kanan luar gitu. Jadi yang memungkinkan mudah masuk akal di logika publik untuk bergabung itu kan misalkan yang kanan tengah sama kiri tengah ini bisa ketemu di tengah gitu ya. Nah, tapi ini kalau kanan luar sama kiri luar ya agak sulit ketemunya, walaupun posisi Anies sendiri sebetulnya lebih di kanan tengah gitu ya. Islam tengah lah gitu ya lebihnya. Jadi saya juga bisa mencoba memahami bagi para pendukung fanatiknya Anies Baswedan bahwa ini seperti minyak dan air yang nggak mungkin digabungkan. Apalagi kalau misalkan Anies Baswedan jadi didukung oleh PKS misalkan. Agak sulit juga sejarah, tidak ada sejarahnya di pusat ya. Kalau di daerah ada, di pusat tuh tidak ada sejarahnya PKS berkoalisi dengan PDIP. Nggak tahu. Kita mungkin harus juga menggali lebih dalam dari Pak Tarmizi nih. Gimana yang dimaksud dengan tulisan yang sudah dimuat itu. Berarti kan kalau dari judulnya AHY Anies atau Anies AHY atau Anies Puan, berarti ada potensi juga dong antara Anies dengan Puan gitu, Pak Tarmizi. Ada potensi. Jadi kalau kita lihat respon dari pembaca kemarin, tidak sedikit juga yang mendukung. Banyak juga yang mendukung. Karena yang penting Anies presiden. Urusan RI 2 nggak apa-apa Mbak Puan. Gitu. Itu yang kelompok yang agak moderat. Yang penting bagaimana caranya Anies meyakinkan kelompok Islam kanan, istilahnya Kang Ipul itu.
Ini yang harus dikerjakan, dan saya yakin kalau Anies bisa menjelaskan ini, meyakinkan ini, no problem saya kira. No problem. Insya Allah itu akan mendukung sekali Anies Puan. Tetapi kalau kita lihat secara politik, kalkulasinya Anies tambah Puan belum tentu jadi 2. 1 tambah 1 belum tentu jadi 2. Bahkan bisa 1. Kenapa? Untuk 2 itu berat. 2, 3, 5. Karena kenapa? Akan tergerus suaranya. Suaranya Islam kanan itu saya melihat itu mereka keras sekali gitu. Dan ini bisa mempengaruhi, artinya Islam kanan itu akan pecah ke Anies. Sementara pendukungnya Megawati, PDIP atau Mbak Puan itu belum tentu solid mendukung Anies. Belum tentu solid, termasuk di Jawa Tengah. Tapi kalau misalkan tadi pendukungnya Anies pecah ya kan? Apakah ada sosok lain selain Anies yang begitu kuat seperti Anies kan? Belum, sampai saat ini belum ada. Belum ada. Artinya ada yang sebelah kiri saya. Oke. Nah, kalau melihat dari mesin politik Pak Tarmizi, PDIP kan secara mesin politik kan begitu kuat ya, gitu loh. Apakah ini tidak terus selalu menjadi pertimbangan gitu? Ya betul, itu akan jadi pertimbangan. Tapi menurut saya memang basisnya PDIP itu kan di Jawa Tengah. Itu basisnya PDIP, dan berapa kali PDIP memang unggul di Jawa Tengah. Tapi kalau kita memang agak punya resistensi cukup tinggi, karena yang harus dimenangkan oleh Anies tidak hanya di Jawa Tengah, Jawa Barat itu harus tetap diraih, Jawa Timur juga harus tetap diraih. Jadi kalau Anies Puan, kalau kita lihat berapa kali pilkada di Jawa Timur, itu Demokrat yang menang. 3 gubernurnya itu, 2 gubernur, 3 kali pilkada itu semuanya dari Demokrat. Jadi justru di Jawa Timur PDIP koalisi dengan PKB itu keok. Jadi belum tentu juga akan ada jaminan bahwa Anies Puan akan menang kalau kita lihat dari perhitungan kalkulasi politiknya. Jadi di Jawa Barat dengan Anies Puan bisa tergerus suaranya. Yang kemarin kalau kita lihat petanya bisa sampai 60%. Untuk bertahan 60% juga belum tentu, karena pemilih Jawa Barat ini ada pemilih rasional. Pemilih rasional. Jadi kalau mereka agak gencar kritik Anies Puan, duet Anies Puan, itu wajar. Beda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi itu termasuk kalau kita petakan bukan pemilih rasional. Gimana yang di atas? Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan gimana Pak Kiai? Kalau di Jawa Tengah kan gimana figur tokoh PDI-nya di situ yang berperan gitu. Ini jadi masalah. Kita bisa unggul Anies Puan di Jawa Tengah, tapi belum tentu di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, secara perhitungan politik, apakah ini menguntungkan atau tidak dibandingkan AHY, jauh lebih menguntungkan. Tapi kalau dari mungkin siapa tahu ada bocoran-bocoran gitu Pak Tarmizi, sebetulnya Pak Anies sendiri lebih suka condong kemana gitu? Kalau sampai detik ini saya belum tahu, sepertinya mengalir ya. Pak Aniesnya seperti mengalir, karena ini kita belum melihat. Justru akan ramai itu di September 2023. Jadi konstelasi politik tentang RI1, RI2 itu di September 2023. Ini kan itu batas akhir pendaftaran. Batas akhir pendaftaran. Sekarang kan Puan sudah mulai colek-colek tuh. Colek-colek. Hubungannya dengan Pak Anies baik-baik saja gitu. Tapi itu bisa jadi itu hanya cek sound. Cek sound saja, cek gelombang. Jadi Puan melontarkan itu, dia ingin tes bagaimana pendukungnya PDIP terhadap Anies gitu. Kan kita lihat kemarin itu Sekjen PDIP sudah ngomong, persoalan Puan itu adalah ketua DPR, bertemu dengan semua kepala daerah, tidak hanya dengan Anies, bisa dengan Ganjar, bisa dengan Hopipa, itu adalah persoalan biasa. Ini kan sinyal, sepertinya Sekjen PDIP belum serak gitu ya. Dengan statementnya Mbak Puan yang siap gitu ya, dalam tanda kutip bermesraan dengan Anies Puan gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah.
Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.